Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala syahru ramadhana alladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun bihi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ridwa'illahi ta'ala wa litafil balaya wa limusanna bi hadzal kitab wal ladzina sabaquna bil iman min asatidina wa min kubara'ina wa min masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Allahumma al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan ngaji kita. Bab berikutnya bab ju'alah. Enten sing memberi harokat ja'alah, enten sing nulis ja'alah, enten nulis ju'alah. Wal ja'alatu jaizatun. Ja'alah itu hukumnya boleh. Napa ja'alah niku sayembara. Sayembara itu boleh. Barang siapa yang dia bisa menyelesaikan satu masalah diberi hadiah, itu hukumnya boleh. Ngenten yo no. Zaman biyen ngenten iki sayembara. Wa huwa ayushtariqa fi raddi dhallatihi iwadun ma'luman. Jadi hadiah itu diberikan dengan syarat apabila misalkan dia berhasil menemukan barang yang hilang, maka dia mendapatkan imbalan yang jelas. Syaratnya sayembara itu boleh, imbalan itu jelas. Nah, imbalan era jelas, niku enten istilahnya unsur gharar, unsur tipu menipu. Niku mboten asah. Nah, imbalane jelas. Sapa nemone sepatuku sing ilang,
oleh sak yuta umpamane ngono. Sepatune piro regane? Jadi jelas. Wa idza raddaha istahaqqa dzalika iwadul masyrut. Maka apabila dia menemukan barang yang hilang, maka dia berhak atas yang dijanjikan itu sesuai dengan perjanjian yang jelas tadi. Dan ini dalilin apa? Wa istidlala al-masyru'iyati dzalika bima rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nafara min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam istadafu qauman falam yudayyifuhum faludigha sayyiduhum faraqahu ahadus sahabati bil fatihati ala qutba'in minal ghanam. Kemudian fasyafa wa akhadul al-ja'lu wa akhbaru bidzalika Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal qad asabtum aqsimu wadribu li ma'akum sahman. Hadza mukhtasarul hadis. Niki cerita dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu. Sesungguhnya sekelompok sahabat telah meminta dijadikan tamu atas satu kaum, ya, atas satu kaum. Ini napa sahabat dalam perjalanan tiba di suatu tempat, dia itu minta supaya disuguh sebagai tamu. Itu boleh, Pak, seperti itu boleh. Karena sebetulnya tamu itu punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Ini wongnya kok ndablek, enek tamu gak gelem. Ngeten iki, Pak, boleh minta, ya boleh. Maka falam yudayyifuhum, maka orang itu pun, kaum itu di kabilah itu pun tetap enggak mau memberi hidangan. Kemudian tiba-tiba pimpinan suku itu tadi disengat oleh kalajengking atau sejenisnya, atau dipatok ular. Iki napa niki suribathu hayatun, jadi awa akrobun. Pimpinan suku itu tiba-tiba disengat ular atau disengat kalajengking atau ular. Maka salah seorang sahabat tadi inisiatif untuk meruqyah dengan membaca Fatihah. Tapi dengan syarat nak sembuh minta hadiah beberapa kambing gitu. Minta hadiah beberapa kambing. Jadi ini juga napa namanya kisah zaman dulu. Jadi napa niku nyuwuk niku ya oleh ya. Mau dibayar ya oleh. Dengan beberapa ini boleh. Fasyafa, kemudian tiba-tiba kepala suku tadi sembuh.
Maka para sahabat tadi akhirnya mengambil imbalannya. Di dalam riwayat niki yang menawarkan hadiah itu kepala sukunya. Kepala sukunya menawarkan hadiah, kalau kamu bisa nyembuhkan maka kamu berhak atas kambing ini, beberapa ekor kambing. Maka betul akhirnya sembuh. Kemudian dia mengambil beberapa ekor kambing yang dijanjikan. Ini Pak, ini termasuk Fatihah niku obat segala penyakit. Jenengan duwe lara napa mawon, wacana Fatihah, Gusti Allah paring sembuh. Jadi Fatihah itu 5 quri'ah, tergantung niatnya yang baca. Ayo bacanya dengan yakin, wacana Fatihah. Sampean ngeluh, maca Fatihah, terus ditiupkan tangan. Kemarin kan di waktu ngaji Riyadhus Shalihin itu kan jarinya ditaruh di tanah, ditiup terus dioleskan yang sakit, atau ditiupkan ke tangan terus dioleskan yang sakit. Nak pusing ya, dengan tiupkan tangan diurut nih, dengan izin Allah nanti akan disembuhkan oleh itu. Mau coba deh. Kemudian diceritakan kejadian ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, kamu sudah mengalami satu kejadian dan kamu mendapatkan bagian. Ini akhirnya wadribuli ma'akum sahman. Kalau gitu aku ya bagiono, ngerti kan Kanjeng Nabi ngono. Awamu oleh hadiah wedhus ya aku ya bagiono lah. Artinya di bagian kambing apa dagingnya. Karena ini pada waktu itu sahabat kelaparan, terpaksa akhirnya diberi pertolongan Allah dengan caranya Allah seperti itu. Akhirnya dia pulang, ternyata daging kambingnya masih susu. Begitu susu, Nabi mengatakan, ya kalau gitu bagiannya buat saya juga lah. Artinya apa? Bahwa upah sayembara itu tadi boleh. Boleh. Pun ini terkait dengan sayembara. Ya otomatis niku wau sayembara sing halal nggih. Itu sayembara sing haram. Bahaya niku. Sayembara ning haram ya tetep haram. Wong nglakoni perkara niku ya haram. Nggih. Pun atau perkara yang mubah, perkara yang mubah. Lanjut faslun utawi kelah fasal. Lanjut berikut wa idza dafa'a ila rajul ardul yazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min ra'iha lam yajuz. Niki kelanjutan minggu lalu bab tentang musaqqah. Minggu lalu musaqqah babnya. Musaqqah itu nyirami kebun. Kemarin sudah disebutkan boleh ya akad musaqqah, pemilik kebun menyerahkan kepada seseorang untuk ngairi kebun dia, terus nanti dia dibayar dengan prosentase dari hasil kebun itu. Seperti itu boleh. Tetapi kalau mematok hasil itu tidak boleh. Kemarin pun juga sudah disebutkan tanggung jawabnya. Kalau terkait dengan
tanamannya supaya bagus tanamannya, itu tanggung jawabnya yang garap, tanggung jawabnya yang diberi amanah untuk memelihara kebun itu. Tetapi kalau maslahatnya, manfaatnya itu untuk tanahnya, maka itu tanggung jawabnya pemilik tanah. Minggu lalu begitu. Nah ini berikutnya, kalau menyerahkan sesuatu, berikutnya adalah bukan musyaqqah namanya muzaro'ah. Muzaro'ah itu apa? Apabila seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain supaya ditanami, kemudian syaratnya nanti kalau sudah panen maka dia mendapatkan bagian dari hasil panen itu. Maka menurut niki tenggene kitab niki lam yajuz, itu tidak boleh, tidak boleh. Ya boleh. Wa in akrahu iyaha bidhahabin aw fiddatin aw syartallahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Tetapi kalau terpaksa, maka caranya adalah dengan memberikan upah kepada yang garap tanah tadi dengan emas atau perak, atau juga bagian dari hasil tanam tadi, ya, yang telah dijanjikan, maka itu hukumnya boleh yang seperti itu. Nak maru niku asline mboten angsa. Nak wong Jawa lah maru. Nggih. Karena aku duwe sawah, tak kon garap wong. Niku bagiane paro edang. Niku wonten. Niku asline mboten parah. Sing oleh niku napa? Opah. Akadnya bukan paro, tapi soalnya napa Pak? Niku mengke nggih ngoten, kadang sing garap tambah ora oleh untung napa-napa. Dan nak ujug-ujug hasilnya dipangan wereng. Entek. Makanya kali Kanjeng Nabi mboten bareng. Oleh niku nak diwehi opah, akadnya akad ijarah. Niku ngoten. Ya. Boleh. Ya. Kalau anak bagian dari hasil nak kena orang gak oleh opah. Nah niku kudu diselesaikan. Iku namanya napa niku ada perselisihan ya Bu, ketidakcocokan dengan apa namanya yang diprediksi semuanya. Nah itu diselesaikan dengan musyawarah seperti itu. Nah ini kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, qala kunna nuhaqilul ardo ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanuqriha bisulusi warrubu'i wa ta'amil masih musamma. Faja'a dzata yaumin rajul min umumi faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrin kana lana nafian wa tawa'iyatullahi wa rasuli anfa'ulana. Nahana an nuhaqqilu bil ardi fa nuqriha ala thulusi war rubu'i wa ta'ami al musammi wa amara rabbul ard ay yasra'aha aw yusri'aha. Niki ngoten. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, dulu kami menyerahkan tanah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan akad penyerahan itu bagi hasil sepertiganya, kadang seperempatnya dari hasil tanaman, hasil apa namanya sawahnya tadi atau ladangnya tadi. Maka tiba-tiba
salah seorang dari pemuka kami datang memberitahu kepada kami bahwa Rasulullah SAW telah melarang kami, yang mana perkara itu sesungguhnya bermanfaat bagi kami. Padahal jadi manfaat bagi kami, tapi karena Nabi melarang, wa tawa'iyatullahi wa rasuli anfa'ulana, maka orang tadi, sahabat tadi mengatakan taat kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat. Ini kalau bagi moro napa niku maru, niku mereka pun bukan maru, mertelu. Ada sing mertelu, ada sing meropapat. Itu padahal bagi mereka manfaat, tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat. Nah niki ngoten. Maka Nabi memerintahkan kepada pemilik tanah untuk ayasro'aha atau yuzri'aha, memerintahkan kepada pemilik tanah untuk memberi upah kepada orang yang menggarap, ya. Atau ayuzri'aha, atau ada orang yang mengusulkan untuk menggarap tanahnya ya dengan upah tertentu. Makanya untuk lahan pertanian lain dengan musyakoh. Kalau musyakoh tadi kebun, tanamannya ini semono enten, diopeni terus dibagi hasil, tanamannya sudah ada. Nak muzaroah tandurane durung ono. Lah winine sinten iki? Nak muzaroah niki termasuk yang menjadi muskil itu benihnya yang menyiapkan adalah sing garap, sing nyiapno sing garap niku sing jadi masalah, ya, yang menyiapkan benihnya yang menggarap. Makanya nak sakniki kalau sekarang kita kembali ke pertanian sekarang, nah pertanian sekarang niku nak ndamel akad muzaroah niki nggih kurang pas. Soalnya niki muzaroah di zaman Nabi itu tugasnya hanya mengairi tok, nandur banyoni. Nah niki mboten enek obat semprot, ora enek gawe pupuk, mboten enten. Jadi resikonya sangat-sangat kecil begitu. Dan sing benihnya dari pemilik tanah niki sebagian menyampaikan boleh, Pak, asal benihnya dari pemilik tanah. Itu namanya akadnya jadinya mukhabarah. Akhirnya nopo mirip dengan musyakoh. Karena apa? Dia tidak tidak perlu modal untuk membeli benih tanggung jawabnya pemilik tanah. Maka akad itu mirip dengan musyakoh, atau akad yang seperti itu istilahnya mukhabarah. Makanya nak bagi hasil iling-iling maro oleh, tapi winiye sing duwe lemah. Lah nak bisnis nyun sewu. Nah tadi dikatakan kalau pertanian sekarang itu tidak sama dengan pertanian zaman dulu. Kalau pertanian sekarang itu jatuhnya bisnis. Kalau bisnis nanti akadnya bukan musyakoh, bukan mukhabarah, bukan muzaroah, tapi qirot atau mudarobah. Akadnya jadinya bagi hasil. Itu boleh. Nanti syaratnya ya gitu, nak rugi ya ditanggung bareng. Makanya opsinya begitu, Pak. Opsinya ya akadnya pakai akad qirot atau mudarobah, untung ya bareng. Dan nanti termasuk biaya operasional
mulai benih ya disangga wong loro, terus mes ya disangga wong loro, nanti termasuk pekerjaan apa iku matun sampai manen, sampai kalau perlu jemur ya jemur misalkan, itu dikalkulasi. Lah niku masuknya dalam kategori bisnis. Ngoten nggih? Pripun Pak Nova? Mukhabarah. Yang punya tanah. Nggih. Nah, muzaraah itu yang dilarang Nabi itu benihnya dari yang garap. Akhirnya kan yang garap dirugikan. Dan nak mukhabarah sing garap niku wis udu benih ya, sudah udu benih. Nah, akhirnya mirip dengan musakoh, seolah-olah wite wis ana. Ngomong Surabaya ora enek ngene, ora nandur ya lho. Roro wis tekan kene wis dadi beras. Kula ki ambak nyun sewu di gene lah sak cuwil ngono tinggalane wong tuwa. Itu begitu. Jadi akadnya bukan akad muzaraah, akhirnya yang kita pakai akad yang qirot atau mudarobah. Jadi kita pakai akad itu, tanahnya kita, nanti yang garap bagi hasil, termasuk dipotong nanti biaya operasional juga bersama. Itu. Makanya nak jane sing direkomendasi Nabi nak garap pertanian itu modelnya adalah pekerja saja, ijarah. Jadi orang dibayar untuk bekerja di situ itu lebih aman. Cuma pemilik lahan harus kuat modalin, karena kuat modalnya ya buyar. Dana pertanian, apalagi kalau di pertanian modern, Pak, pertanian modern itu akan jauh lebih menguntungkan kalau pekerjanya itu dibayar sebagai pekerja. Itu pertanian modern. Pun berikutnya niki sini kali Judan niki. Niki sini kali Judan. Faslun utawi ikhlas fasl wa ihyaul mawati jaizun. Hukumnya menghidupkan bumi yang mati itu adalah boleh, bisyarto ini dengan dua syarat. Menghidupkan bumi mati, ngerti bumi mati, enek tanah kosong nganggur sampean tanduri oleh, tapi syaratnya loro. Niki syaratnya kudu dipenuhi. Nah, gak dipenuhi gak niki ayyakuna al-muhyi musliman. Siji, wong sing urip-urip utawa sing mengelola tanah nganggur itu syaratnya harus orang Nah, wong kafir nggak punya hak, karena ini zaman Nabi dulu gitu. Kalau nenek tanah nganggur, orang kafir tidak punya hak untuk mengelola. Orang iman yang mengelola. Wahdapun al-ardu khurratan. Yang kedua, tanahnya memang betul-betul tanah bebas, bukan tanah walaupun nganggur tapi nek enek sertifikat ana sing duwe niku ora. Gak sido aku. Asline gak oleh masih nganggur tanah niku, tapi nak pun enten sing duwe.
niku mboten bareng. Lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Nah niki mari gak penak mari ngomong lho. Niki wa antakuna zukhratun. Niki tadi betul-betul tanahnya niku tanah bebas. Niki. Lam yajri tidak berlaku 'alaiha atas tanah milkun bagi yang memiliki al-muslimu orang Islam. Tadi yang dimaksud tanah tadi punya hak milik tadi, hak miliknya orang Islam. Nak sing duwe wong kafir. Makanya niki nyun sewu Pak niki hati-hati nggih. Kalau di dalam hukum negara kita itu tidak seperti ini. Nah, enek sing surat ya kuwi sing punya hak. Hati-hati nanti jenengan urusan karo negara, hukum negara. Makanya ojo nggih. Masih ana hukum syariah nek sing duwe wong kafir kok dimedhatno oleh ya ojo sampean. Tapi minimum nek ning kene sing duwe wong kafir jenengan tandure. Nggih. Tapi insyaallah niki dalile napa niki mangke ya. Tiga. Ruya Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara ardhan laysat lihatin fahuwa ahaqqun. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang meramaikan bumi yang tidak ada pemilik sama sekali maka dia berhak, yakni orang yang memakmurkan itu berhak atas tanah itu dari orang lain. Artinya siapa yang lebih dahulu menanami, siapa yang lebih dahulu mengelola, maka itu dia yang lebih berhak. Masya Allah. Maksudnya menghidupkan bahwa istaslahaha bizar'i awil binai. Maksudnya tadi boleh ditanami, boleh juga didirikan bangunan untuk ditempati atau yang lainnya. Itu begitu. Lho wingi jarine gosok Pak. Gosok. Ya teteplah asline ya gosok. Jarine ya senae ben gak gosok gawe dalil sing iki wae. Kalau sing duwe ora tau dijamah, ora tau diapa-apane. Sing duwe jelas kafir bisa. Ya wis nggih. Sing penting nek masih jenengan damel dalil niki ya istighfar sing akeh. Tapi artinya masih ada peluang nggih. Nggih, lho Ibu, nggih to, ora diresiki, idep-idep ya opah resiki nggih. Daripada dibandan, tambah dibandani, tambahan diresiki, tambah dibangun bisa. Tapi kok nek dijaluk jenengan ya aja njaluk ganti rugi. Sing penting niku. Nggih, kalau jenengan anu ya mosok tanduran iki diitung kon njaluk ganti rugi wong dudu tanahe sampean. Saora-orane niku. Nggih. Nah jenengan manggon ning kono niku paling gak nek ora diusir ya gawe dalil sing niki mawon dianggap menghidupkan bumi yang mati. Ngoten mawon. Ngoten nggih. Pun niki nggih.
Wa yajibu badrul ma'i bisalasai syara'iqa niki. Berikutnya niki terkait dengan bumi mati tadi atau buminya sendiri sekalipun, kalau ada sumber air di situ gimana? Niki. Sumber air itu kalau berlebih itu harus dibagi kepada orang lain. Niki lah di dalam hukum Islam sumber air itu milik bersama. Walaupun sumber air itu ada di tanah saya, tanah sinten, maka sumber air itu adalah umum sifatnya. Jadi boleh mendistribusikan air ini tadi dengan 3 syarat. Ayyafdula an hajatihi niki. Ayyafdula an hajatihi. Jadi didistribusikan ke orang lain tadi kalau hajat dia, kalau ini ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya berarti setelah hajat yang pemilik tadi terpenuhi. Nah, gak terpenuhi, tidak boleh orang lain nge-HI atas air itu tadi, tidak boleh. Tetapi kalau berlebih, kalau ada orang lain minta, itu harus dikasihkan free. Ya nanti sedot terus didol ning Surabaya ya napa Pak. Aslinya gak oleh aslinya. Aslinya gak oleh dijual belikan, itu tidak boleh. Air itu, air api itu adalah milik bersama. Cuma catatan juga, tidak boleh kita ini boros di dalam penggunaan air. Niku wonten. Kemudian wa yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimati. Niki, yang dimaksud kebutuhan tadi adalah kebutuhan diri dia, demikian juga kebutuhan untuk perliharaannya. Nak duwe peliharaan, mbuh wedhus, mbuh sapi, mbuh kucing, ikut masuk dalam kebutuhan dia. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang berlebih tadi wujudnya adalah berupa mata air atau sumur. Nah, sumur itu digawe, nah mata air itu memang muncul dengan dirinya sendiri. Maka 3 syarat ini maka boleh. Nah, kalau airnya itu air olahan, nah ini tidak masuk kategori ini. Air olahan, maka tidak masuk kategori ini. Berarti nopo dijual boleh, karena apa? Airnya diolah. Karena ada investasi untuk ngolah. Makanya PDAM oleh itu. Soalnya nopo opae ngolah. Ngolahnya ya larang itu. Awak dhewe ya ora kelar. Nah niki dalil-dalile niki. Yang pertama niki Ruwiyah Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim rajulun kana fadlu ma'in bi tariqin famana'ahum min ibnis sabil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, ada 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak disucikan dirinya, artinya tidak diampuni dosanya, dan bagi dia azab yang pedih. Salah satunya siapa? Seorang yang memiliki kelebihan air, kemudian ada musafir butuh air, maka dia menolak permintaan musafir yang butuh air tadi. Ini dalilnya ini. Kalau ada orang membutuhkan, padahal dia punya kelebihan, kok ditolak,
maka ini orang yang semacam ini tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dan juga tidak diampuni dosanya oleh Allah, dan atas dia wajib bagi dia azab yang pedih. Masya Allah. Niki nggih dikiasno Pak, dikiasno nyun sewu Pak, kalau kita ini berlebihan sementara tetangganya kelaparan. Nah ini termasuk yang kemarin al-ma'un Pak, mendustakan agama. Hati-hati nggih. Insyaallah. Ruya Muslim an Jabir radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlil ma' niki. Dari Jabir radhiyallahu berkata, Rasul melarang untuk menjual kelebihan air. Loh enggak oleh Pak. Jenengan duwe banyu kok luweh jenengan dol, maka itu tidak boleh. Air sumur sama air mata air apabila ada di pekarangan kita. Oh ini jok keliru, dodolan galon gak oleh iku kan banyu olahan. Cuma sing masalah sumbernya iku wae iki. Sumbernya wae sapa niku. Dan ini asli ini jadi gimana? Masya Allah. Pun berikutnya yabqa walam yuhris fi ina'in wa nahwahu. Jadi airnya air mata air atau air sumber. Pun itu adalah terkait dengan muamalah ya, muamalah. Kita hati-hati jangan sampai kita makan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini memang Masya Allah, urusan muamalah ini urusan pelik sekali. Hari ini kita ini terlalu banyak ya makan yang bukan hak kita. Masya Allah. Makanya banyak kisah ya. Orang itu kalau menjauhkan diri dari perkara yang subhat, maka nanti dia akan diberikan oleh Allah kenikmatan di dalam beribadah. Dan nak ninggalne perkara sing haram, ya, perkara sing haram, maka ya dia akan minimum agamane terjogo. Tapi nak pengen rasakno nikmati ibadah, tinggalkanlah perkara yang subhat. Ya, termasuk subhat niku wau ada dua hukum niku wau. Nak dihitung gawe wasop kita masuk dosa besar, tapi nak dihitung ihyaul mamat oleh lah niku wau. Itu akhirnya hukumnya di persimpangan. Nak kita bisa menghindari itu, kita akan mendapatkan nikmatnya beribadah. Ya, nikmatnya. Itu hukumnya. Jadi banyak ya masalah-masalah yang hukumnya jadinya menjadi agak abu-abu. Masya Allah. Apalagi di negeri kita ini luwih akeh sing abu-abu daripada sing jelas, sing padang. Lebih banyak yang abu-abu karena ketidakpastian ya. Di segala bidang, Makanya pun awake dhewe ngatah-ngatahne istighfar. Masya Allah. Dan kita bukan hanya sekedar istighfar, tapi berupaya semaksimal mungkin menghindari perkara-perkara yang subhat. Kalau mampu dilanjutkan lagi nanti di atasnya subhat apa?
sia-sia. Nah, wong mukmin itu walaupun halal kalau sia-sia itu dihindari. Sia-sia. Apa meneh kok sampai berlebihan. Nah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Arep riyo ngoten nah. Jane klambi rega 200 ki ya wis sapi. Kapian. Lah ngono lho, dadak tuku klambi rega sak yuta. Niku jenenge berlebih-lebihan. Niku jenenge boros. Makanya niku dihindari. Pun ngoten mawon nggih, kita tutup dengan bermajelis. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Kita sambil berdoa. La ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhammahu wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insya'allah min as-sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.